Benjamin Franklin. Pasti kita semua pernah dengar namanya ya kan? Atau mungkin beberapa kutipannya yang terkenal. Tapi tahu nggak sih pria yang ikut andil menciptakan Amerika ini sebenarnya juga merupakan salah satu ciptaannya sendiri yang paling rumit dan berpengaruh. Nah, salah satu yang paling kita kenal mungkin pepatah dari Poor Richard ini, karakter sederhana dan hemat yang diciptakan oleh Benjamin Franklin sendiri. Tapi pertanyaannya, apa benar ini Benjamin Franklin yang sesungguhnya? Sebenarnya nih, di balik karakter sederhana itu, sosok aslinya jauh lebih kompleks dan, jujur aja, jauh lebih menarik daripada mitos yang ia bangun dengan sangat hati-hati. Oke, untuk benar-benar ngebongkar siapa sosok ikonik ini, kita harus mulai dari citra yang ia ciptakan dulu. Ya, semacam karikatur yang kita semua kenal. Gimana enggak, tulisannya sendiri itu efektif banget sampai-sampai berhasil menciptakan citra satu dimensi yang, ya ampun, bertahan selama berabad-abad. Tapi untuk beneran paham siapa dia sebenarnya, kita harus mundur sedikit dan melihat mahakarya utamanya, yaitu dirinya sendiri. Jadi gini, kehidupan awal Franklin itu sama sekali bukan cerita tentang kemewahan. Justru sebaliknya, ini adalah kisah seorang pemberontak muda yang nekat kabur dari ekspektasi orang lain buat menempuh jalannya sendiri. Nah, disinilah kejeniusannya mulai kelihatan. Dia tuh ngelihat moralitas bukan sebagai dogma yang kaku, tapi lebih kayak seorang ilmuwan. Dia merancang sebuah rencana yang bisa dibilang sangat berani buat mencapai kesempurnaan moral. Dan inilah rencananya. Coba deh lihat, dia nggak cuma bikin daftar 13 kebajikan, dari kesederhanaan sampai keadilan. Enggak, dia mengubahnya jadi sebuah proyek. Bayangin, setiap hari dia bakal fokus ke satu kebajikan dan nyatat setiap kesalahannya di buku kecil. Ini benar-benar sistem perbaikan diri yang radikal banget pada masanya, sebuah upaya untuk merekayasa karakternya sendiri. Terus hasilnya gimana? Hebatnya, dengan humornya yang khas dan rendah hati, dia justru mengakui kalau proyek ini malah bikin dia sadar betapa banyaknya kesalahan yang dia punya. Nah, inilah Franklin yang pragmatis. Buat dia, intinya bukan jadi sempurna, tapi proses untuk terus jadi lebih baik. Franklin juga sadar perbaikan diri itu gak bisa sendirian. Makanya dia bikin klub Junto, semacam gym sosial dan intelektual. Ini bukan cuma klub debat biasa loh. Ini adalah sebuah jaringan tempat para pengrajin dan pedagang bisa saling adu ide, ngebangun karir, dan yang paling penting, mengubah ide-ide pribadi jadi proyek buat komunitas. Metode perbaikan diri dan komunitas ini ternyata jadi semacam cetak biru buat karya-karyanya yang lebih besar. Yuk, sekarang kita lihat gimana dia menerapkan filosofi pribadinya ini buat mengubah dunia di sekitarnya. Soalnya gini, bagi Franklin, sebuah ide itu nggak ada nilainya sama sekali kalau nggak bisa diubah jadi solusi praktis buat masalah sehari-hari. Simpel kan? Keyakinan inilah yang kemudian memicu ledakan inovasi yang luar biasa. Coba bayangin, dari ide-ide sipil kayak perpustakaan umum pertama dan korps pemadam kebakaran sukarela, sampai penemuan ilmiah yang mengubah dunia, kayak penangkal petir. Bagi Franklin, kayaknya tuh gak ada masalah mau besar atau kecil yang gak bisa dipecahkan pakai kecerdasan dan kerjasama. Nah, yang ini keren banget buat nunjukin metodenya. Jadi, dia bakal nulis ide secara anonim di korannya, terus dia panasin idenya itu di klubnya buat dapat dukungan, baru deh dia maju buat ngorganisir semuanya. Jenius kan? Tapi, tunggu dulu, pria yang nantinya jadi tokoh kunci revolusi Amerika ini awalnya nggak kayak gitu loh. Mungkin agak susah dipercaya ya, tapi selama puluhan tahun, Franklin itu pendukung setia kerajaan Inggris. Beneran, dia bahkan ngabisin banyak banget waktunya di London, kerja sebagai perwakilan koloni, dan dia yakin banget bisa menjembatani perbedaan dari dalam sistem. Masalahnya, keyakinan dasarnya soal hak-hak warga koloni itu ya jelas-jelas bertabrakan langsung dengan pandangan Inggris pada waktu itu. Dan disinilah titik baliknya. Puncaknya di tahun 1774, waktu dia dipermalukan di depan umum di hadapan Dewan Penasehat Inggris. Momen itulah yang benar-benar menghancurkan harapannya buat rekonsiliasi. Dan seketika mengubahnya dari seorang loyalis kerajaan jadi seorang patriot yang berapi-api. Perjalanan panjang ini akhirnya mencapai puncaknya dalam peran publik terakhirnya sebagai negarawan senior bagi sebuah bangsa yang baru lahir. Jadi gini bangsa,
Yang udah susah payah dia perjuangkan, sekarang malah diambang kehancuran. Waktu itu perpecahan udah parah banget, hampir menghancurkan konvensi konstitusional. Nah, di saat genting inilah Franklin yang usianya udah 81 tahun maju ke depan buat menyampaikan satu permohonan terakhir, kompromi. Dia mendesak semua orang di sana buat menyingkirkan ego masing-masing demi kebaikan bersama. Sebuah prinsip yang, ya, udah dia pegang teguh sepanjang hidupnya. Warisan Franklin, ya sama kayak hidupnya, ternyata kompleks banget. Ada kritikus yang bilang kepraktisannya itu ngebosenin, tapi banyak juga yang justru ngelihatnya sebagai fondasi dari karakter Amerika itu sendiri. Intinya, Franklin nunjukin gimana seseorang dan juga sebuah bangsa bisa menciptakan dirinya sendiri. Caranya lewat ketekunan, kebajikan, dan komitmen yang kuat buat komunitas. Pada akhirnya, mungkin justru penolakan Franklin buat jadi satu hal saja, yang bikin dia jadi simbol yang paling pas buat bangsa yang ia bantu lahirkan. Sebuah bangsa yang juga sama kompleksnya.